Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafradian Putra. Saya adalah dosen pada program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu untuk keperluan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan berada pada semester 3. Metode yang digunakan adalah metode DEI atau Delivery, Interaktif, dan Asesmen dengan ceramah, diskusi terarah, dan penilaian asesmen. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi yang dirancang tujuannya adalah untuk membuat mahasiswa memahami dan mengerti tentang konsep kebijakan publik, dinamika kebijakan publik, mulai dari agenda setting, perencanaan ataupun formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, sampai nanti evaluasi kebijakan. Kemudian, mata kuliah ini memiliki model penilaian tugas, kemudian partisipasi kehadiran di kelas, yang terakhir UTS atau mid semester dan ujian akhir semester. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa CPL dan CPMK. CPL atau pencapaian pembelajaran lulusan dari program studi pada mata kuliah kebijakan publik ini yang pertama adalah berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua adalah menguasai konsep teoritis dalam siklus kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, keterampilan khusus yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa adalah mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi agenda setting, kemudian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Sementara capaian pembelajaran mata kuliah kebijakan publik ini, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu dan memahami serta menjelaskan teori dan perkembangan konseptual tentang kebijakan publik di Indonesia khususnya. Kemudian, yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai proses pembentukan kebijakan publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis realitas kebijakan publik di Indonesia dalam kerangka yang utuh. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi kebijakan publik dengan kebutuhan dan diharapkan mampu menjawab kepuasan masyarakat. Setelah ini, saya akan menyertakan video pengajaran di kelas. Semoga bisa dijadikan sebagai dasar penilaian dalam sertifikasi dosen tahun 2026. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Pak. Setelah tadi kita absensi, kita akan masuk ke dalam pembahasan pada sesi ketiga atau pertemuan ketiga pada serial mata kuliah kebijakan publik. Di pertemuan sebelumnya, kemarin kita sudah mengelaborasi beberapa teori dan konsep tentang public policy, diantaranya institutional theory, kemudian teori public choice, dan lain sebagainya ya. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan fokus membahas tentang proses dalam kebijakan publik. Jadi kebijakan publik itu, kawan-kawan, tidak lahir serta-merta atas dasar keinginan pemerintah semata. Tapi ada banyak aktor yang terlibat di situ, ada banyak variabel yang terlibat di situ. Jadi jangan mentang-mentang misalnya jadi presiden, kemudian jadi kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, kemudian bisa
secara sendiri melahirkan sebuah aturan atau kebijakan baru. Jadi ada beberapa poin yang harus kita highlight berkaitan dengan proses dalam kebijakan publik. Yang pertama itu harus dipahami bahwa kebijakan publik itu adalah dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi dia harus berorientasi pada masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Kadang juga dikatakan bahwa kebijakan publik itu juga instrumen bagi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsinya untuk pembangunan. Kemudian proses panjang dan bertahap. Kebijakan publik itu lahir pasti berdasarkan tahapan-tahapan yang sangat panjang. Kemudian yang ketiga, kebijakan publik itu juga melakukan sebuah proses politik yang rasional. Rasional itu artinya apa? Rasional itu bisa diargumentasikan, kausalitasnya itu harus bisa diterangkan, sebab akibatnya. Jadi bukan hanya berdasarkan kepentingan siapa pemenang dalam pertarungan demokrasi atau siapa yang menjadi kepala daerah ataupun presiden, itu tidak bisa seenaknya melahirkan sebuah kebijakan. Karena memang masyarakat kita sekarang kan sudah cerdas sekali. Apapun kebijakan pemerintah, itu semua rata-rata dikritisi. Oh, ini demi kelompok kepentingan tertentu, demi keluarga, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kenapa kebijakan publik itu dikatakan sebagai sebuah proses politik? Pertama, ada aktor politik yang terlibat di situ. Siapa? Kalau kita berangkat dari eksekutif. Eksekutif itu lahir karena dari proses politik. Melalui pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum, yang menjadi gubernur, yang menjadi wali kota, bupati, even bahkan yang menjadi presiden, itu kan dicalonkan oleh partai politik, kemudian dipilih oleh masyarakat. Sehingga di situ ada bargaining, lobby, negosiasi tentang arah kebijakan nanti seperti apa. Nah, kemudian aktor-aktor politik tadi tentu memiliki kepentingan yang berbeda. Bisa kita identifikasi misalnya. Contoh, Partai Amanat Nasional punya ideologi seperti apa begitu. Tentu nanti intervensinya terhadap perumusan, penetapan kebijakan harus mengakomodir, mengadaptasi nilai-nilai yang ada di partainya. Nanti begitu juga dengan Gerindra, Golkar, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan kepentingan tadi berbeda-beda. Kemudian syarat sekali dengan negosiasi, kompromi, kemudian bargaining, tukar tambah. Di mana itu bisa kita lihat? Bisa kita lihat misalnya di legislatif, di DPR. Secara teknis, di legislatif itu pasti ada rapat-rapat kerja, komisi-komisi dengan mitra-mitra. Kalau di daerah, misalnya komisi 1 itu urusan pembangunan, pasti nanti dia akan bermitra dengan dinas sosial misalnya, dinas pendidikan, dinas kesehatan. Nah, di situ nanti akan terjadi tawar-menawar. Contoh misalnya, bagaimana agar konstituennya itu masuk ke dalam daftar penerima manfaat BPJS Kesehatan misalnya. Nah, di situ kan terjadi tarik-menarik kepentingan karena ada keperluan untuk mempertahankan hegemoni di level konstituen. Ya, nah ini yang dikatakan sebagai kebijakan publik itu adalah sebuah proses politik. Ya, nah kemudian kebijakan publik itu juga dikatakan sebagai proses rasional. Rasional itu seperti saya katakan di awal tadi, harus ada argumentasi yang berbasis misalnya kajian-kajian ilmiah. Makanya dalam perumusan rencana peraturan daerah, rencana undang-undang, itu wajib ada yang disebut dengan naskah akademik untuk memenuhi unsur rasionalitas. Walaupun tidak sedikit juga yang disusun berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu. Contoh misalnya saya banyak sekali terlibat dalam penyusunan rencana peraturan daerah di Provinsi Jambi. Mulai dari Ranperda tentang ketenagakerjaan, jaminan sosial, ketenagalistrikan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita rasakan bahwa dalam negosiasi, kemudian dalam diskusi dengan berbagai pihak dan aktor politik, itu terjadi tarik-menarik kepentingan. Dan yang paling penting adalah harus berbasis data. Kalau kawan-kawan pernah diajak oleh dosen terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyusunan naskah akademik untuk penyusunan Ranperda, itu naskah akademik itu adalah kajian murni, sama seperti skripsi yang akan kalian kerjakan nanti.
Itu ada data-data, kemudian dilakukan, diintervensi dengan metode tertentu, kemudian ditarik kesimpulan, sehingga itu bisa dijadikan dasar sebagai kebijakan tersebut lahir. Nah, begitu ya. Nah, kemudian ada beberapa ahli yang merumuskan tentang tahapan-tahapan kebijakan. Salah satunya adalah Ripley. Ripley ini merumuskan 5 tahapan kebijakan publik. Yang pertama adalah agenda setting. Kawan-kawan pernah dengar agenda pemerintah enggak? Dimas pernah dengar agenda pemerintah? Kenapa? Apa itu agenda pemerintah? Proses penyusunan dari suatu perencanaan kebijakan. Nah, jadi kurang lebih agenda pemerintah itu adalah daftar inventarisir apa yang mau pemerintah lakukan, apa yang mau pemerintah kerjakan. Baru daftar inventarisir. Karena tidak semua bisa dikerjakan oleh pemerintah. Pemerintah itu juga punya semacam keterbatasan. Bukan hanya keterbatasan sumber daya manusianya, bahkan yang sudah kita alami memang keterbatasan sumber daya finansial. Ya, jadi Ripley itu merumuskan 5 tahapan. Yang pertama itu agenda setting, yang kedua formulasi dan legitimasi, yang ketiga adalah implementasi program, evaluasi, yang terakhir adalah feedback atau bagaimana perbaikan untuk masa yang akan datang. Jadi, bisa lebih jelas itu kita akan lihat pada gambar berikut. Nah, ini kalau kawan-kawan perhatikan, ini harus sistematis dia. Sistematis ini artinya tidak boleh dari belakang atau dari tengah dulu, tetap harus dari atas dia. Ya. Yang pertama tadi Ripley mengatakan bahwa proses yang pertama adalah agenda setting. Yang harus terpenuhi di sini adalah kesamaan persepsi terkait dengan masalah. Karena tadi banyak aktor politik yang ada di situ, persepsinya harus disamakan dulu. Kalau persepsinya sama, cara memandang masalah itu sama, kemudian muncul kesepakatan, oh ini harus diselesaikan masalahnya. Kalau tidak, maka tidak akan putus-putus nanti kebijakannya itu. Contoh misalnya, apakah hari ini semua pihak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan memandang bahwa stunting itu adalah masalah yang harus diselesaikan? Apakah hari ini semua aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu memandang bahwa stunting ini harus diselesaikan dengan MBG, misalnya makanan bergizi gratis, dan lain sebagainya. Jadi persepsi itu harus disamakan terlebih dahulu. Nah, ketika persepsinya sudah sama, maka dia akan menghasilkan apa? Memproduce apa? Yang disebut dengan agenda government atau daftar apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Itu masuk ke dalam sebuah tabulasi. Kalau di legislatif, di daerah disebut dengan Bapemperda. Kalau di pusat disebut dengan, ada yang pernah dengar prolegnas enggak? Program legislatif ataupun legislasi nasional. Nah, itu masuk di situ semua. Itu nanti yang akan ditindaklanjuti lebih jauh. Nah, kemudian agenda pemerintah tadi itu akan masuk ke dalam tahapan yang kedua yang disebut dengan formulation and legitimation of goals and program. Nah, pada tahapan ini apa saja yang akan bisa kita identifikasi? Yang pertama adalah informasi itu dikumpulkan terkait dengan masalah yang persepsinya sudah sama, terkait dengan agenda pemerintah yang sudah diinventarisir sebelumnya, kemudian dianalisis dan diseminasikan, harus didiskusikan. Ini yang disebut dengan diskusi publik itu. Jadi kebijakan itu bukan serta-merta satu arah, tapi harus dua arah. Tapi kemudian muncul pertanyaan, tapi kan masyarakat itu punya perwakilannya Pak di legislatif. Hari ini kita banyak yang tidak puas dengan wakil-wakil kita di legislatif. Maka forum-forum diseminasi yang menghadirkan banyak pihak itu bisa menjawab persoalan tadi, bahwa publik memang betul-betul setuju dengan apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Nah, kemudian apa lagi? Harus ada alternatif. Dan yang paling penting adalah tahapan yang ketiga, advokasi dan membangun koalisi. Karena kebijakan itu pasti nanti akan hitung-hitungannya siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Di parlemen itu kan warnanya macam-macam itu. Kawan-kawan tahu enggak 3 fungsi dari legislatif?
3 fungsi dari legislatif, dari DPR. Apa saja yang pertama? Apa? Legislasi, pembuat pengawasan. Yang ketiga? Penganggaran. Ya. Jadi sebenarnya untuk menetapkan sebuah kebijakan, kalau kita menggunakan perspektif public policy, yang melahirkan kebijakan itu, mengesahkan kebijakan itu menjadi instrumen peraturan, baik itu undang-undang ataupun perda di level daerah, itu sebenarnya adalah legislatif. Makanya kadang dibunyikan di situ bersama eksekutif, DPR RI bersama presiden. Nah kan gitu biasa kalau kita baca undang-undang. Nah itu adalah wadah payung hukum dari sebuah kebijakan. Ya, di legislatif itu kan warnanya beda-beda itu. Ada yang partainya warnanya biru, ada yang merah dan lain sebagainya. Itu koalisi ataupun kesepahaman harus dibangun sehingga nanti ini bisa gol. Nah disitulah terjadi pertarungan rasionalitas dan argumentatif yang logis. Dan yang paling penting adalah berbasiskan data dan informasi yang kredibel. Ya. Nah disitulah tadi terjadi kompromi, negosiasi, kemudian decisionnya seperti apa. Nah pada tahapan ini penting sekali harus kita pahami bahwa di sini adalah titik utama yang bisa menentukan kebijakan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Saya ambil contoh misalnya ya. Kalau saya ambil contoh, ada sebuah permasalahan. Permasalahannya itu berkaitan dengan pendidikan di Indonesia misalnya. Apakah semua aktor-aktor yang terlibat di dalam pengambilan keputusan atau kebijakan itu punya persepsi yang sama? Misalnya ada piramida seperti ini. Ya. Ini pendidikan contohnya, ini sekolah dasar, ini sekolah menengah pertama, ini SMA, yang ini perguruan tinggi. Ini kenapa mengerucut? Ini ada sebabnya. Ini berkaitan dengan angka partisipasi sekolah. Kenapa sekolah itu penting? Karena sekolah itu akan membentuk karakteristik generasi selanjutnya. Maka penting harus sekolah kan gitu ya. Di situ dia ditempa. Nah sekarang akan kita lihat problemnya. Di SD ini, kenapa dia lebih luas areanya? Karena pasti jumlah sekolah dasar itu lebih banyak kan? Kalau kalian misalnya jalan kemana kok lihat SDN 050, artinya atau enggak? Itu SD yang ke-50. Tapi di SMP kalian tidak akan menemukan SMP negeri nomor 50. Kalau swasta mungkin perbandingannya hanya 15% lah, berbanding 85%. Tapi kita coba fokus ke yang negeri. Nah, di SMP semakin lama dia semakin mengerucut, semakin kecil. SMP itu paling hanya sampai SMP 20, 25 kan gitu. SMA juga sampai SMA belasan, sampai perguruan tinggi. Sekarang kita asumsikan saja, satu generasi itu ada 1000 orang. 1000 orang masuk. Ya, terserap di sini. Ya. Kemudian karena makin ke atas kan makin kecil ini. Pada level selanjutnya setelah mereka lulus, berapa orang yang bisa terserap di SMP? Pasti berkurang. Karena sarana prasarananya tidak ada, infrastruktur yang tidak ada. Let's say kita asumsikanlah hanya 700 yang masuk. Berapa selisihnya? 300. Ini 300. Yang sebelumnya sudah lulus SD, tidak terserap di SMP. Nah dari 700 di SMP ini sudah lulus, dia tentu dia tahap selanjutnya SMA kan. SMA kita katakan hanya mampu menyerap 600. Kenapa hanya mampu menyerap 600? Ya karena sekolahnya itu tidak ada, kursinya tidak ada. Tidak mungkin satu kelas dipaksa 100 orang kan, nanti pembelajaran tidak efektif. Berarti berapa ini selisihnya yang terlempar? 100. Nah kemudian dari SMA ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi misalnya hanya mampu menyerap berapa misalnya? 400. Berapa selisihnya? 200. Ini totalnya berapa? 400, 600. Artinya apa? Ini problem enggak? Ini problem. Dari level tingkatan sekolah yang ideal agar manusia itu punya kualitas, menjadi manusia yang baik, harusnya kan mereka selesai semua ini 1000 tadi. Tapi karena ada persoalan di lapangan, 600 itu terlempar dia.
terlempar, dan ini tidak ideal. Maka kawan-kawan tuh harus bersyukur, kuliah di Universitas Jambi ini harus bersyukur, karena ada banyak yang terlempar dari sistem ini, mengaksesnya sulit sekali. Ya. Nah, kalau pemerintah sudah melihat ini sebagai masalah, ya, maka kemudian muncullah, oh, kita harus rumuskan apa kebijakannya. Yuk, APBN ataupun APBD fokusnya untuk peningkatan infrastruktur agar semakin banyak peserta didik itu yang masuk, yang sekolah, sehingga angka partisipasi sekolahnya itu tinggi. Masalah enggak kalau angka partisipasi sekolah itu rendah? Masalah. Ya. Nah, ini misalnya kayak Binfo ini. Binfo ini harus bersyukur harusnya. Sudah semester lama, ya. Tapi kemudian mudah-mudahan bisa menyelesaikan, jangan sampai lebih dari 10 atau 12 semester, ya. Nah, jadi kawan-kawan, kapan ini didiskusikan? Ini diskusikan pada saat ini tadi yang dikatakan Ripley tadi, formulasi dan legitimasi. Semuanya harus paham itu. Nah, ketika sudah paham, kemudian tidak akan muncul kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saat proses-proses kebijakan publik itu dilakukan. Ya, paham sampai sini? Nah, kemudian kita lanjut ya. Dari tahapan ini kemudian memproduce apa? Melahirkan apa? Policy statement. Jadi policy statement ini adalah pernyataan atau kebijakan yang dinyatakan. Di situ harus ada apa? Satu, termasuk di situ harus ada including goals atau tujuan yang mau dicapai. Tujuannya apa tadi? Kalau contohnya pendidikan tadi, meningkatkan angka partisipasi sekolah. Apa alasannya? Argumentasi rasionalnya, karena kalau manusia itu bersekolah, dia akan berkualitas. Kalau dia berkualitas, dia nanti akan bisa survive, ada manfaat positifnya bagi bangsa dan negara. Baru nanti ngomong ke pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi harus ada target yang mau dicapai. Kemudian apa lagi? Ripley menekankan apa? Termasuk di situ desain dari programnya. Di pertemuan sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwa apa itu kebijakan, apa itu program, apa itu kegiatan. Jadi bingkai besarnya ini adalah kebijakan. Kebijakan itu diturunkan ke dalam beberapa program. Misalnya tadi kebijakannya topiknya adalah tentang peningkatan kualitas pendidikan. Programnya macam-macam tuh. Yang pertama, program meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat. Kemudian program yang kedua misalnya pembangunan dan penciptaan infrastruktur dan sumber daya pendidikan. Mungkin boleh difokuskan di arah 3T dan lain sebagainya. Yang ketiga misalnya program peningkatan sumber daya manusia pendidikan, guru, kemudian siapa lagi, dosen dan lain sebagainya. Nah, lebih kurang itu desainnya. Nah, kemudian baru itu akan menghasilkan atau mengarahkan ke tahapan yang ketiga, yaitu program implementasi. Program implementasi ini apa? Actionnya. Tapi sebelum diimplementasikan kebijakan dan program tersebut, yang harus didudukkan adalah menyiapkan sumber dayanya. Uangnya ada atau tidak? Nah, kadang di sini kita sulitnya. Pemerintah itu paham betul bahwa uang Indonesia ini tidak banyak. Kalau sudah tahu tidak banyak, yang paling penting pertanyaannya mana yang mau didahulukan. Kecuali kita punya uang yang lebih, kayak Irlandia misalnya. Tidak habis-habis uangnya. Kalau di kita kan punya keterbatasan. Mana yang mau didahulukan? Makanya kadang di sini berlaku yang disebut dengan rasio prioritas. Mana yang paling prioritas? Tapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar, pendidikan itu termasuk prioritas. 20% anggaran harus untuk pendidikan. Kalau contohnya tadi pendidikan tadi, ya. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat dalam implementasi ini? Yang pertama tadi resource, sumber daya, uang, teknologi, manusia, mesin dan lain sebagainya, itu harus mampu disiapkan oleh pemerintah. 20% tadi anggaran untuk pendidikan kan, itu masuklah ke dalam pos-pos tadi. Begitu juga dengan kebijakan lain, masuk ke pos-pos tadi. Masuk ke dalam banggar kalau di DPR RI.
dibahas dengan kementerian terkait. Nah, di situ harus jelas juga berapa persen untuk belanja modal, berapa persen untuk belanja jasa, berapa persen untuk belanja pegawai dan lain sebagainya. Kadang di situ pemerintah juga harus teliti. Lebih banyak belanja modal atau belanja pegawai. Nanti kebanyakan di Indonesia ini banyak belanja pegawainya, rapat, honor, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Tapi belanja yang intinya itu kadang kecil sekali. Itu jadi problem juga di kita. Kemudian sumber daya yang lain misalnya manusia, teknologi, itu harus tuntas di sini. Kemudian itu harus berdasarkan rencana. Jadi implementasi itu tidak bisa accidental. Jadi harus by plan. Sudah direncanakan di mana tadi? Di tahapan sebelumnya. Ada desain program di situ. Desain program itu adalah rencana, program itu dijalankan. Tidak boleh menjalankan program tanpa rencana, dan tidak boleh menjalankan suatu program tanpa adanya aturan. Aturan teknisnya harus ada. Aturan teknis dari undang-undang apa? Peraturan pemerintah. Aturan teknis dari Perda apa? Peraturan kepala daerah, Pergub, Perwali, Perbub. Kalau tidak ada itu nanti multitafsir. Ngerti tidak multitafsir? Aparat yang mengimplementasikannya di lapangan akan kebingungan. Nah, ini harus penting dirumuskan karena pemerintah itu berjalan berdasarkan aturan. Tidak bisa dia di ruang hampa tanpa aturan berjalan. Itu serampangan namanya. Tapi kalau tidak ada peraturannya gimana, Pak? Boleh, namanya diskresi. Diskresi itu boleh dilakukan pemerintah kalau berkaitan dengan urgensi. Kalau tidak urgensi, dia tidak boleh mengambil diskresi. Ya. Nah, kemudian program implementasi ini, atau biasa disebut dengan policy action, itu akan mengarahkan kita kepada evaluasi. Evaluasi itu apa yang dilihat? Performance dan impact-nya. Evaluasi itu adalah menilai, mengevaluasi impact-nya, ya, apa dampaknya. Kemudian dikaji untuk apa? Dikaji untuk mengambil keputusan untuk kebijakan yang akan datang, sehingga ini akan menstimulasi perbaikan untuk kebijakan selanjutnya. Nah, ini adalah proses-proses kebijakan yang harus kawan-kawan pahami. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masuk ke dalam aspek-aspek yang lebih teknis. Ada implementasi, kemudian ada formulasi dan evaluasi. Kemudian saya menyarankan atau saya mengarahkan kalian untuk membaca chapter pertama dari bahan yang sudah saya berikan terkait dengan agenda setting dan formulasi kebijakan. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa dipahami ini? Nah, baik kawan-kawan, jangan lupa terus dipantau e-learningnya, karena pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikianlah tadi deskripsi mata kuliah dan cuplikan pembelajaran kelas mata kuliah yang saya ampu kebijakan publik pada program studi ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Semoga dapat memberikan gambaran yang utuh tentang proses pembelajaran sesuai dengan syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Dikti-Saintek, kepada Universitas Jambi, kemudian kepada rekan-rekan sejawat, mahasiswa, dan atasan. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.